Oke, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kami tim sektor 7 Extract. Kita membahas kali ini tentang support resisten di MetaTrader Android. Ya, semoga nggak bosan ya. Android terus. Oke. Di sini ada chart Euro USD. Time frame M5. Di sini kita akan membahas pertama tren dulu ya. Tren. Nah, ini yang disebut dengan tren, ya, ini kumpulan dari beberapa candle yang menunjukkan suatu arah tertentu. Misalkan di sini ada tren down ya, tren turun. Nah, ini di sini ini ada puncak, ada lembah, diikuti dengan puncak lagi yang lebih rendah dari puncak sebelumnya, lebih rendah dari puncak yang ini ya. Nah, ini puncaknya seakan-akan membentuk seperti anak tangga turun. Di sini ada lembah lagi, di sini ada puncak, di sini ada lembah, ada puncak lagi. Kalau kita ingin mempermudah, mungkin kita bisa tambahkan, nah ini trendline, garis trendline-nya di sini, terus kita tarik aja sini, crot. Nah, gini. Nah, kelihatan jelas ya. Ini trennya lagi turun. Oke, untuk mempermudah kita hapus dulu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini sebenarnya ada seperti batasan di mana candle tidak bisa menembus dan akhirnya dia naik ke sini, tapi dia tidak bisa terus, akhirnya dia turun lagi. Oke, berarti di situ ada titik retest ya. Kalau kita di sektor 7 biar mudah, ini retest support resisten lah, kita jadikan satu, nggak ada bedanya toh, intinya sama-sama pagar yang nggak bisa ditembus. Nah, di sini ada retest suppress. Di sini dia berbalik arah mencoba untuk melawan, ternyata dia nggak bisa nembus. Udah beberapa candle nggak bisa nembus, akhirnya dia turun lagi menembus batas yang ini, yang bawah, namanya breakout ini ya. Kalau menembus ini namanya breakout, entah itu tembus ke atas atau ke bawah. Kalau tembus ke bawah begini artinya tandanya dia mau nerus lagi trennya. Nah, kita kasih lagi di sini. Nah, sampai di sini dia mencoba naik lagi, tapi dia nggak bisa nembus batas yang atas. Artinya pagar yang di atasnya itu di sini nih, pagar ini kuat sekali. Akhirnya dia turun lagi, breakout lagi, begitu seterusnya. Kalau di zoom out ini ya, kelihatan kan. Nah, inilah yang disebut dengan tren. Ini tren turun. Kita carikan kalau misalnya untuk tren naik, ini tren naik. Nah, ini titik support resistennya di sini. Oke. Sorry. Oke, bentar ya. Nah, ini. Wah, kok errornya ini, tak buangnya. Setting lagi. Oke. Nah, ini dia naik. Di sini support resisten. Kita kasih lagi. Nah, ini dia mencoba untuk turun, tapi dia tidak bisa. Akhirnya dia naik lagi ke satu breakout. Di sini dia mentok. Nah, oke, ini tren naik ya. Untuk tren naik ya, di sini ada puncak, ada lembah, dan ada puncak yang lebih tinggi dari puncak berikutnya. Itu disebut tren naik. Idealnya suatu tren ini terbentuk dari dua puncak dan dua lembah. Entah itu sama tinggi, lebih tinggi atau lebih rendah. Lebih tinggi untuk tren naik, lebih rendah untuk tren turun. Ya, di sini puncak, lembah, naik menembus breakout, nembus lagi,
Nah, di sini ini puncak lagi, dia lembah lagi, naik lagi, begitu seterusnya. Nah, ini tentang trendline. Oke. Nah, jadi di sini tuh dalam trading itu ada tren naik, ada tren turun, yang dimana di situ pasti ada garis support resisten, dan kita sekarang akan mencari tren yang datar, atau di sini sih disebut sideways ya. Sideways itu tandanya pasif, artinya di situ harga naik dan harga turun sama kuat, di situ terjadi tarik menarik ya. Bentar, kita cari sideways di mana sideways. Oh, bentar. Nah, ini bisa jadi disebut sideways. Nah, ini. Nah, dimana candle naik turun nggak jelas kayak gini, ini disebut sideways. Nah, ini bisa dilihat dari jarak ya, sebenarnya jarak antar kotak ini, dimana dia dari 12785 ke 12770, 5 pip, pasif banget ya, nggak aktif marketnya ini. Sorry. Nah, ini sideways banget ya. Di sini kita bisa lihat dimana harga di sini sempat mantul ke atas, tapi ternyata di atas dia dipantulkan lagi ke bawah, akhirnya nembus lagi kayak gini. Ini bisa disebut dengan sideways, atau kalau menggunakan indikator kita bisa menggunakan indikator Bollinger Band di sini ya, Bollinger Band. Oke, kita lihat hasilnya, catnya. Nah, ini kalau Bollinger sudah lurus gini, ini tandanya sideways. Kalau sideways kita lihat dia akan berusaha montal mantul di situ. Nah, seperti ini contoh sideways. Oke, biasanya ini menandakan mau membentuk suatu tren baru, entah itu meneruskan tren yang sebelumnya atau membuat pembalikan tren atau tren lanjut. Di sini kita bisa lihat dia, nah setelah sideways dia turun ternyata. Nah, turun ini turun, setelah sempat sideways dia turun, berarti dia berbalik tren dari yang sebelumnya, tren up. Oke, sampai di sini pemahaman tentang retest sub resisten. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.